Assalamualaikum Pak Netap Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekarang lagi rame ini terkait dugaan penganiayaan yang Bapak lakukan kepada salah satu warga di Desa Leisaga, Kecamatan Longkip. Kita ingin tahu gimana kronologi yang sebenarnya. Baik, terima kasih ya kan. Kalau di situ bukan buahnya salah satu warga, masyarakat Longkip katanya, masyarakat Leisaga katanya ya. Ya, banyak kan gitu kan, padahal ya tuduhan itu tidak benar kan. Ya sebelum ke arah sana ya, apa bisa kami cerita ke belakang bagaimana sih asal muasal daripada tanah tersebut? Ya, karena itu yang menjadi pemicu ya. Iya, itu yang sehingga terjadi ketegangan. Iya. Oke, silakan Pak. Jadi begini Bang Pota kan. Di tahun 2012 di tahun 2012 ya. Ya. Berarti kalau dari sekarang udah 14 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi ada saudara alumni UMA ya, UMA Universitas Medan Area. Iya, alumni. Jadi kan karena memang udah tersebar kemana-mana udah sukses lah mereka ya kan. Sukses, ada yang di Jogja, ada di Kalimantan, ada Sulawesi, ada di Sumatera Utara, ada di Riau gitu kan. Melanglang buana. Iya. Jadi salah satu daripada alumni ini ada kerja di PT Astra kayak gitu, PT Astra ya kan. Jadi waktu itu gimana kalau kita berinvestasi percuma, kita ini sarjana pertanian tapi kebun nggak punya kayak gitu. Ya bolehlah kalau memang ada yang lahan yang bisa kita beli gitulah kira-kira. Jadi waktu itu si Pak Asmadi, kawannya Pak Azhar Rahman ini waktu itu tinggal di Subulu Salam, di kilometer 1 Runding, tepatnya di kebunnya Pak Marhaban kan. Jadi dicari adalah dapatlah yang di Leisaga. Luasnya berapa itu Pak? Yang di Leisaga itu besar 90 hektar, dan di Bulukur Makmur, Kecamatan Runding ada 60 hektar. Terpisah ya? Iya, ada 2 kecamatan, 2 desa ini. Oh gitu. Tepatnya di pinggir Lekombe itu. Oke. Jadi totalnya ada 150 hektar. Ya. Jadi si Asmadi ini dapat informasi warga Leisaga dan warga ada kelompok tani juga mereka waktu itu ya kan, karena memang lokasi lahan itu yang tidak memungkinkan untuk dikelola kalau hanya ya modal pas-pasan, karena rawa dalam ya kan, sampai 1,5 meter kan gitu kan. Jadi paling dia itu pun bisa di waktu kemarau, sehingga Lekombe nggak meluap. Jadi ini juga harus diparit beko. Maka tolonglah carikanlah, belilah tanah kami ini gitulah kira-kira, sehingga ya kawan-kawan yang 14 orang ini ya kan kumpul-kumpul duit belilah. Jadi dasarnya otomatis kan penguasaan fisik oleh masyarakat, ganti rugi oleh masyarakat, baru untuk menguatkannya secara administrasinya di Notaris Surya Dharma. Jadi clear itu, asal usul tanahnya itu clear, dan boleh dikatakan yang pingin kali menjual lahan itu ya masyarakat. Ya walaupun ya kawan-kawan yang dari Medan ini ya kan, karena dia sudah sudah mapan juga, baru juga alumni pertanian ya kan, jadi hobi berkebun maka mau berinvestasi lah di sini. Nggak luas-luas tuh, 10 hektarnya satu orang. Ya. 10, bahkan ada 2 orang itu 6 hektar kan, Pak Edi Mulyo sama Pak Hermanto. Lainnya 10 gitulah. Jadi prosedur itu sudah lengkap semua. Dan setelah dibeli ya kan, lahan ini di Parit Gajah, dibuat peta waktu itu, diminta tolong kepada BPN Kota Subulu Salam ya kan, ke BPN. Jadi di Parit Gajah ini keliling ini. Ini kan di Parit Gajah ya kan. Setelah di Parit Gajah itu di tahun yang sama, di tahun 2012. Iya, langsung terus dilaksanakan. Pembelian lahannya itu di tahun 2012. Iya. Di Parit Gajah di tahun 2012. Penanaman sawit itu ada sebagian di 2012, ada 2013. Hanya berjarak 1 tahun. Iya. Oke. Itu yang 14 pembeli pertama itu sempat turun nggak
Sempat lah, Empat- sempat. Ya 14 turun, ya? turun. 14 orangnya turun. Oke. Ya, sambil bermain mereka kemari ya kan, Sambil reuni lah. reuni lah apa gitu kan, turun mereka. Jadi bukan berarti dia itu membeli kucing dalam karung ini. Tahu dia lokasinya, turun apa ya kan. Jadi pekerja waktu itu Pak Asmadi. Pak Asmadi dengan Pak Sulis. Itu asli warga lokal ya? Iya, Warga Kota Pak Sumsel. Sulis yang asli. Sebetulnya Pak Asmadi itu dari Aceh Tamiang, ya kan. Tapi sejak tahun 2000 sejak tahun 2002 udah di Sumsel. Oh, udah cukup lama ya. Iya, iya. Oke, Pak, ini berarti 2012 itu sudah diurus AJB-nya. Udah jual beli. udah. Ke notaris Surya Dharma. Surya Dharma. Ya, dan udah PPAT ya kan. Udah PPAT. Nah, kenapa sekarang ada klaim dari warga di sana yang juga mengaku itu bagian dari tanah mereka, dari kebun mereka, sehingga terjadi ketegangan yang sempat terjadi? Kalau dugaan saya ya, karena tanah ini sekarang kan sudah mahal, sudah ada harga, ya kan, sudah ada harga, ya kan gitu kan. Jadi sementara dulu-dulunya itu ya tanah itu yang ya khususnya ke lokasi ini ya kan, karena rawa yang seperti saya bilang tadi, ya kan. Sekarang udah Sekarang bagus sudah ya? kering, Oh, kan udah gitu, bagus sudah ya? kering karena sudah diparet, sudah apa, sudah kering ya kan, sehingga ya sudah ada nilainya tanah itu. Ya. Dan ya, warga Lesaga itu juga sudah nggak punya tempat lagi. Dia kan karena ini di luar HPL juga ini, di luar transmigrasi. Jadi ya tanah transmigrasi kan 2 hektar itu lahan pekarangan, lahan 1, lahan 2 kan gitu kan. Sudah habis itu kan gitu. Jadi mereka mungkin ya ekonominya sudah mulai bagus, mau mengembangkan tanah nggak ada lagi kan gitu. Maka ini dipersoalkan. Dan yang saya lihat daripada dokumen-dokumen itu berdasarkan kelompok tani, ya kan. Jadi kelompok tani ini kan ada tanahnya, kayak gitu, ya kan. Jadi tanah ini sudah dijual ke Pak Indra Pohan dan kawan-kawan yang alumni UMA tadi. Sudah dijual menurut administrasi yang benar, karena dari penguasaan fisik oleh warga, ya kan, itulah tergabung. Tanah yang penguasaan fisik tadi tergabung dalam kelompok tani, kalau nggak salah saya Sidoarjo ya, Sidoarjo, yang diklaim sama si Jarwo kan. Padahal Jarwo kalau kita lihat dari umur sekarang, ya kurasa masih umur 10 tahun, 12 tahun ya masih itu kan. Pada saat itu. Iya, pada saat itu ya kan. Atau tahun 15 ya kan. Jadi kalau dia mengklaim tanah ya apa sanggup dia bawa kampak ya kan, atau bawa senso, nggak mungkin kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, anak muda yang apa juga lah dia itu. Secara prosedur tadi ya kan, dari penguasaan fisik, ganti rugi ya kan, habis itu dikuatkan di notaris Surya Dharma. Logikanya surat asli nih, SKT dan ganti rugi itu yang distempel basah, pakai materai basah dan ditandatangani, ya kan, sekarang ini sudah diikat di AJB dan sudah kami pegang. Diikat di AJB Surya Dharma sudah kami pegang. Kalau memang ada narasi itu belum kami bayar apa, logikanya di mana loh? Kalau memang belum dibayar, suratnya sudah nyebrang, sudah sama kami aslinya. Seharusnya warga yang menjual dulu lahannya itu tidak akan memberikan suratnya kalau uangnya belum diterima. Iya. Nah, begitu loh. Kalau mau pemikiran saya seperti itu, ya kan? Karena di mana-mana pun walaupun istilahnya harganya seberapa gitu kan, nggak dulu belum mahal kali gitu kan, tapi sudah berpindah surat itu kepada tangan si pembeli, berarti transaksi sudah selesai. Udah clear. Tapi di sini posisi Pak Netap Ginting ini hanya sebagai penerima kuasa ya untuk mengelola lahan ini ya. Iya, jadi begini kan, salah satu daripada pemilik lahan di Desa Lesaga dan Blukur Makmur ini adalah Ngergakan Subakti. Itu nama ya? Iya. Ngergakan Subakti. Itu paman aku. Oke. Paman, adik mama aku. Oke. Jadi ya karena dia tinggal di Rantau Prapar Bre-bre, itu ada lahan saya di sana dan kawan-kawan sebenarnya mau kita jual lah katanya. Mau kita jual. Tapi sudah ada situ sawitnya lebih kurang 30 hektar yang dari yang kami tanam itu, yang bagian gunung aja yang jadi, yang rawa-rawa itu sebagian jadi sebagian enggak, jadi bisa 30 atau 35 hektar lah itu. Tolonglah itu kami kuasakan lah, bantu mama
terima kuasa dari kami kelompok, dari kami yang 14 orang ini, kata gitu kan, untuk ya mengurus, apa namanya, memasarkan, mencari pembeli, dan melaporkan hasil panen itu, dan kegiatan-kegiatannya apa saja kepada kami 1 bulan sekali. Makanya kami ada WA group, Ya, ada WA group. Jadi situ setiap 1 bulan sekali, ya kan, bahkan enggak untuk keuangannya ya kan, tapi untuk kegiatannya setiap hari kami laporkan. ya. Jadi dibuat itu di notaris, surat kuasanya itu nggak main-main loh, di notaris. Oke. Surat kuasa itu di notaris Aldi Subhan Lubis SHMH. Kan ini ada SK Menkumhamnya juga ini kan, resmi, bukan ece-ece ini. Ya. Ya kan. Ada 2 apa ini? Surat kuasanya ada surat 2. kuasa ini ya kan. Surat kuasa yang pertama ini untuk merawat tadi, untuk merawat, memasarkan kayak gitu. Ini tahun 29 November 2025 kayak gitu. Tapi karena ada persoalan yang akhir-akhir ini, maka dikeluarkan surat kuasa khusus. Nah, jadi di sini disampaikan sudah bisa melakukan ya upaya hukum, melaporkan secara litigasi dan non litigasi. Ya kan, menjumpai kepala desa, menjumpai camat, menjumpai wali kota, kepala dinas yang berkaitan dengan tanah ini, menjumpai BPN, menjumpai penegak hukum, ya kan, mulai daripada kepolisian, jaksa maupun apa. Itu Pak Netap Ginting udah ada hak atas lahan itu, karena jadi, udah ada surat kuasa di sini. Jadi yang 150 hektar itu 75 AJB, ya kan, pemiliknya yang 14 orang itu, ya kan, itu udah 100%, ya kan, baik secara teknis maupun secara hukum, ya kan, itu udah diserahkan sama aku 100%. Betul. Tepatnya ya 2026 ini. Itulah. Jadi sebelum Pak Netap Ginting, Tapi gini, atas nama pribadi ya, tidak ada membawa nama-nama lembaga, atas nama Netap Ginting pribadi. Insinyur Netap Ginting Pribadi. Iya, bukan organisasi bukan atau organisasi. Nggak ada organisasi apa. Makanya saya agak keberatan itu, agak keberatan karena ada kemarin itu, ya kan, berita di media, saya nggak tahu kalau tepatnya fakta kriminal katanya kan, di situ faktakriminal.com itu kan, Ketua Apkasindo Aceh melakukan penganiayaan terhadap masyarakat Lesaga katanya kan. Satu, nama organisasi itu nggak pernah secara hukumnya, ya kan, saya membawa nama itu untuk kepentingan pribadi saya. Jadi pengelolaan lahan ini bukan dikuasakan untuk Apkasindo, tapi untuk Netap Ginting. Untuk Netap Ginting. Karena ada hubungan kekerabatan dengan paman tadi. Paman, ya, paman. Oke, jadi apabila ada terkait masalah sengketa hukum ini, tidak ada sangkut paut dengan organisasi. Nggak ada. Dan Pak Netap Ginting keberatan kepada beberapa media yang selalu mengkaitkan dengan organisasi Apkasindo. Sangat keberatan. Maka akan saya lakukan somasi. Oke, tapi sekarang statusnya Pak Netap Ginting ini udah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan. Dan Pak Netap Ginting siap mengikuti proses hukum yang berlaku ya? Siap. Sudah dipanggil ke Polres. Jadi begini, tentang laporan ini begini, biar saya luruskan juga, ya kan. Ya. Jadi sebenarnya saya ini sebagai korban, ya kan, bukan sebagai pelaku. Ini harus jelas-jelas ini saya klarifikasi di sini, ya kan. Ya, itu nanti bisa di fakta persidangan juga nanti. Iya betul, memang di sana. Memang di sana, makanya karena itu saya sebagai sebagai korban, ya kan, sebagai korban. Pak Netap Ginting merasa sebagai korban. Karena masa orang datang ke lahan lahan saya, ya kan, lahan saya, ya kan, tanpa izin. Oke. Seharusnya kan dia, Pak Ginting, saya masuk ke kebun Pak Ginting ya, kan gitu seharusnya itu. Ini masuk tanpa izin, mengambil sawit tanpa izin. Begitu saya larang, ditegur, ya kan, ditegur, jangan ambil sawit saya itu, jangan curi. Apa hakmu larang-larang saya ngambil sawit? Sambil mencabut parang, ya kan, ku habisi kau, katanya. Aduh, aku yang punya lahan, ku larang, masa aku dihabisi, dan yang sadisnya dituduh pula aku yang menganiaya mereka. Ku sentuh pun enggak. Dan itu udah dilaporkan. Udah dilaporkan, nggak apa-apa. Kita percayakan aja kepada aparat penegak hukum, ya kan. Dan saya juga sudah buat laporan. Pak Netap Ginting juga buat laporan balik. Iya. Sudah kita buat laporan. Itu dugaan atas dugaan apa itu? Dugaan
pencurian dengan kekerasan. Oke. Ah, Pencurian. dengan kekerasan. Dan pengancaman, pencurian dengan pengancaman. Karena Pak Netap Ginting Melarang. ya. Saya larang itu, jangan saya bilang kan. Jangan panen itu saya bilang, ngelawan dia. Itulah kira-kira. Dia panen sawit itu karena dia merasa itu juga lahan dia, begitu. Betul. Jadi kan ini ada memang terbit SHM atas nama yang saya laporkan ini, ya kan, atas nama yang saya laporkan pengancaman ini, ya kan, itu 2 hektar. Oke. 2 hektar. AJB kami terbit 2012, SHM-nya terbit tahun 2021, berarti 9 tahun kemudian. Oke. Kayak gitu, Oke. ya kan. Dan ini sudah saya buat pelaporan sengketa di BPN, ditangani oleh kabitnya, kayak gitu. Jadi kan dan juga saya sering berkoordinasi dengan ya teman-teman penegak hukum, Polsek Sultan Daulah, Polsek Longkip, kayak gitu kan. Karena ini kan di Lesaga, Kecamatan Longkip ya. Ya. Saya karena sering, dan warga Sultan Daulah saya sering sebut Sultan Daulah pula ini Pak Bota, semua ada. Jadi ada, dan itu ya kan tidak kami panen. Khusus Yang 2 hektar itu. yang ber-SHM itu. Iya, Itu tidak dipanen Iya. oleh Pak Netap Ginting. Iya, karena kan kami paham betul bahwa ini masih dalam proses sengketa. Dan itu udah diurus ya. Iya, udah diurus. Jadi saya lewat dulu saya dari situ, segan saya. Lewat dari lahan itu segan saya. Jadi makanya saya suruh anggota ya kan, yang pengawas tadi itu untuk dan orang yang orang yang bagian pemetaan ya kan. Bukan orang BPN, orang BPN nanti kita turun. Profesional. Itu kan titik urik kan Pak, Ya. terus dibuat keliling itu, keliling ya kan. Dan saya perintahkan itu kepada pengawas dan pemanen, apabila sampai jadwalnya untuk yang atas nama yang terlapor itu, yang yang saya laporkan itu, ya kan, yang saya laporkan, yang ya terlapor nama itu ya, kalau dilaporkan, saya pelapor, dia terlapor kan. Itu jangan jangan diganggu, jangan dipanen. Oke. Sebelum ada keputusan Khusus yang 2 hektar ya. ya. Oke. Kalau yang lainnya ya contoh lah, ada kelompok tani Sidoarjo 30 hektar katanya, ya kan? Suratnya udah sama kami. Surat alas hak tanahnya udah sama kami. Itu sejak tahun 2012. 12, ya kan? Nah, sekarang mengklaim lagi. Jadi kan keabsahannya itu ya, kelompok tani kan organisasinya sah. Iya. Ya kan, tapi kan ini ada lahannya. Lahannya ya kan ada suratnya. Mana surat lahan itu? Di mana sekarang surat lahan itu? Ya kan, dan waktu saya debat sama Pak itu saya pertanyakan juga. Di mana surat lahanmu itu? Saya bilang kan. Dijawab sama mereka. Ya sudah sama Pak Ginting. Ya sudah. Ya kan, sudah sama Pak Ginting, tapi belum dibayar katanya. Kan gitu. Itu ya lain lagi apa ya kan? Gimana logikanya? Suratnya sudah sama kita yang aslinya, katanya belum dibayar. Berarti dicuri. Ya, sebenarnya kalau Netap Ginting mencuri itu, atau pemberi kuasa kepada Netap Ginting, Indra Pohan CS yang mencuri, laporkan dong. Ya. Ya kan, surat kami dicuri. Jadi Ya, saya khawatir ya kan kalau dilaporkan ya kan. ketika Pak Netap Ginting, laporan palsu ya kan. ini maaf saya potong dulu ini. Iya, iya. Ketika Pak Netap Ginting konfirmasi kepada pemberi kuasa, kata mereka apa atas kelompok tani ini? Sudah dilunasi semuanya. Sudah dilunasi semua ya. Sudah dilunasi. Karena kan kita itu ke Subuh Salam itu pingin berinvestasi katanya. Jadi nggak mungkin kami ke sana mau cari masalah. Kami pingin berinvestasi. Tahu-tahu ada pihak-pihak begitu, itu di luar kewenangannya. Tapi logika kami berpikir katanya, yang pemberi kuasa kepada saya yaitu Indra Pohan CS ini, ya kan, pemberi kuasa untuk mengelola kebun itu, ya kan. Nggak mungkin surat aslinya sama kami kalau belum terimanya uang katanya. Saya pun ya pula saya pikir gitu. Kalau nggak sebelumnya saya curiga juga, ya kan, ribut-ribut kayak gini, ya tahiyanya kan gitu kan. Apalagi itu tadi, walaupun ya ini sekali lagi saya Pak, walaupun saya profesional menangani lahan ini, ya kan, tidak saya bawa nama Apkasindo, ya kan, walaupun saya di situ kan, saya ini ya juga orang-orang yang pejuang hak-hak petani kayak gitu kan. Tapi yang benar, pejuang hak petani yang benar. Kalau yang salah, mana pula saya bela itu. Tuh, masa pencuri saya bela, saya perjuangkan. Ya, berarti saya membela yang salah itu, ya kan. Dan itu sudah lama dalam prinsip hidup saya, ya kan. Kalau yang benar itu harus saya tegakkan.
Kalau yang salah itu harus saya lawan. Oke. Ini kita mundur sedikit lagi Pak, Ya. sebelum kita tutup kan, tadi ada lahan 2 hektar yang tidak dipanen Ya. oleh Pak Netap Ginting. Dan Bapak Netap Ginting melaporkan atas pencurian. Jangan-jangan yang dipanen yang 2 hektar itu Pak? Oh enggak. Jadi bahkan kan udah saya bilang tadi. Apa namanya? Barang buktinya itu lebih kurang 5 ton. Oh. Udah. Iya, lebih kurang 5 ton karena diangkat pakai dump truck penuh. Iya. Penuh. Dan itu sudah kami larang. Kan jadi kan begitu ya ngancam ya saya bilang kan. Saya laporkan ke Polres. Ya. Kenapa nggak ke Polda sekalian katanya? Kayak gitu. Udah. Oke, saya bilang kan karena ini mau saya ke Polres, ini jangan angkat ya. Ini sebagai barang bukti. Iya. Kita sama-sama, saya pun ke Polres juga ini. Kami tunggu di sana, jangan sempat nggak nyampe. Kan gitu. Jadi sampai itu jam 6 saya sampai ke Polres tanggal 20 itu ya kan karena berhubung mau buka puasa datang SPKT bilang habis sholat Jumat ya habis berbuka puasa. Oke. Ya kan setelah berbuka puasa saya datang ke situ. Oke. Datang ya kan begitu diminta kelengkapan dilihatnya Pak ini surat puasanya hanya untuk merawat memasarkan mencari pembeli kata gitu. Tidak ada untuk melaporkan polisi. Tolong dulu lengkapi laporannya Pak. Kami tidak menolak ya katanya. Kami tidak menolak. Tolong dulu lengkapi. Itulah makanya kami ke Medan terus hari malam itu juga ke Medan. Oh itu makanya ada surat kuasa khusus ini ya? Iya ini khusus ini menangani tentang masalah hukum ini. Oke. Jadi Pak Netap Ginting selain berhak mengelola kita ulangi lagi juga sudah berhak untuk melaporkan ke polisi. Iya. Jadi udah lengkap ya? Iya. Jadi logikakah 2 hektar ya kan sebagus apapun sawitnya 2 hektar itu panennya 5 ton. Nah itu Pak Netap Ginting yang lebih mengetahui sebagai orang sawit ya. Jadi apa namanya saya bukan membenarkan diri dan bukan pingin pembenaran, ya kan? Tapi saya sampaikan inilah adanya. Jadi waktu pas ke sana itu ada 3 orang saksi saya melihat bahwa kalau itu berdebat ya ada perdebatan, tapi poin-poin perdebatan itu adalah saya melarang mereka memanen sawit yang bukan haknya, kan gitu. Kalau yang 2 hektar tadi dipanennya terserah, silahkan. Dan itu pun sebenarnya masih berperkara. Berperkara. Tapi kalau yang lebih itu karena kita yang nanam. Siap. Pemberi kuasa itulah yang nanam. Ya kan, pemberi kuasa kepada Netap Ginting yaitu Indra Pohan, Andi Kurniawan, Pak Riskan, Edi Mulyo, Pak Andi Sucipto, Pak Ngergakan Surbakti, Pak Ginda Seregar, Pak siapa? Gue lupa saya udah namanya 14 orang itu. Ya kan, itulah yang nanam. Pemberi kuasa namanya. Sayalah yang berkuasa. Kan gitu. Baik, terima kasih Pak ini untuk wawancara kita, klarifikasinya. Kita udah dapat simpulkan kalau dari Pak Netap Ginting sendiri yang saya tangkap ya, siap dengan upaya hukum yang ada, siap mengikuti, baik dia termasuk kasus penganiayaan maupun kasus sengketa lahan. Yang kedua, yang saya tangkap Pak Netap Ginting tidak ingin disangkut pautkan ini dengan organisasi. Nggak ingin. Terutama Apkasindo. Dan yang ketiga, status Pak Netap Ginting di sini adalah sebagai penerima kuasa dari 14 orang investor. Dan kenapa saya mau? Karena ada di dalamnya paman aku, saudaraku. Ya kan? Itu makanya aku mau menerima itu. Kalau aku bukan kekurangan pekerjaan, banyak yang harus bisa kukerjakan ya kan. Tapi ini saya lihat pamanku dan lain itu terjolimi, teraniaya dia, makanya ya wajarlah saya membelanya dan mengembalikan haknya. Kan gitu. Oke, terima kasih Pak Netap Ginting atas waktunya untuk kita bincang-bincang karena memang permasalahan ini udah ramai dibicarakan di mana-mana ini Pak Netap Ginting. Oh, satu lagi sebelum ditutup boleh Pak Putah? Boleh. Kan? Saya akibat pengancaman itu merasa trauma dan takut. Tadi pun kalau nggak dikawani sama anak saya, nggak berani saya keluar, mengurung diri saya di rumah itu, trauma saya. Jadi maka dalam hal ini saya minta kepada penegak hukum, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Biar trauma saya ini terobati. Saya takut melihat orang. Supaya ini clear ya. Clear ya. Oke. Jadi Pak Netap Ginting pun mengelola lahan itu tenang ya, nyaman, leluasa ya, tidak was-was gitu ya. Jadi Pak Netap Ginting meminta kepada APH agar ini diselesaikan secara cepat ya. Secara cepat, ya kan. Dan satu lagi Pak Putah, ya kan.
kan di laporan yang ada di media sosial dan di berita apa itu online itu kan dia bilang situ saya itu menganiaya warga. Logikanya ya kan saya lihat foto itu yang saya katanya diduga saya aniaya itu pakai parang. Saya tangan kosong. Oh, ya kan parangnya tajam, ya kan? Apa mungkin logika berpikir kita itu saya yang tangan kosong menganiaya orang yang pakai senjata? Oke, makasih. Itu biar netizen ya, betul. Terima kasih waktunya ya, Pak Netap Ginting dan kepada teman-teman siapapun yang bersengketa yang mungkin pihak-pihak terkait dengan Pak Netap Ginting, kami juga membuka untuk diskusi. Kita tidak berpihak kepada Netap Ginting, kita berpihak kepada kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.